sampai selesai. Jadi kami juga ada bentuk pengawasan sendiri, terus kami laporkan setiap kejadian-kejadian. Walaupun itu bukan kewajiban, tapi kami lakukan. Ketua Umum BTN membentuk tim khusus tanpa ada doa. Jadi kita kerja pengawas. Setiap kejadian yang kami lihat, kami harus laporkan, terus kami laporkan. Sampai saat ini komunikasi masih berjalan dengan PU atau PPK tetap berjalan. Jadi kami laporkan semuanya. Dan kita bersyukur sudah ada tindak lanjut. Nanti kita lihat nanti ke depan, berapa hari ke depan akan dilakukan kegiatan. Itulah informasi dari kami. Kemudian untuk laporan jumpa kas Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara, saldo kas tanggal 3 Juli 2026, saldo 2.603.809. Kemudian uang masuk berjumlah 1.785.000. Untuk pengeluaran 2.250.000. Hingga saldo akhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2006 berjumlah 2.138.800. Itulah kas Masjid Raya. Kami mewakili badan takmir mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menjadi sebagai khotib pada Jumat ini yakni Bapak Dr. Andes Haji Nur Sadli MS, dan imam adalah Bapak Dr. Husnul Tuan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Sadaqallahul Jemaah sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat dan afiat, nikmat rezeki, nikmat yang kita peroleh di bumi Allah ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada-Nya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan salah kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah dalam surat Al-Quran, surat yang ke-63 ayat 10 yang saya bacakan dalam kali ini. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ayat ini adalah ayat Allah dalam kategori fil-am, perintah kepada umat Islam. Dimana Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah." Apabila telah dilaksanakan salat Jumat, sebuah penegasan Allah dalam sepekan ketika umat Islam berkumpul di rumah Allah, mendengar khutbah, mencermatinya, menganalisanya, dan kemudian membawa hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan pertokannya dunia untuk tidak sampai tersesat di jalan Allah. Jemaah Allah, ayat inilah yang memberikan pedoman kepada kita, petunjuk proses perintah salat. Bukankah jemaah Allah setiap hari dalam 5 waktu di 17 rakaat jadi sarana proses pendidikan diri kita kepada Khalik Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat kalau sudah bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali dalam Islam menerima perintah salat dan kemudian digunakan oleh umat Islam yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Setiap saat Rasulullah melakukan salat kepada umat kalau sudah muslim. Ini bertanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita berdialog dengan Allah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah dalam menerima wahyu salat di sini. Jadi demikian dimana Allah bagi semua umat Islam dengan keimanan tidak pernah akan melalaikan salat itu sekalipun dalam sehidup. Jangankan dalam masa salat, taat dalam waktu 5 kali sehari itu tidak akan pernah terjadi, karena ia taat muharraj ketika itu berhadapan dengan Allah dan meminta segala sesuatu yang dikehendaki. Semoga Allah mengabulkan apa yang Dia janjikan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam proses itu juga di 5 waktu itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 9 kali tahiyatul awal dan akhir mengucapkan
ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai proses review ingat kembali ikrar janji hamba kepada Rabbnya ketika roh ditiupkan ke dalam janin saat usia kehamilan mencapai 4 bulan atau sekitar 120 hari. Setelah melalui fase 40 hari bercampur air mani dengan ovum, dan kemudian 40 hari yang berikut jadilah dia zigot, dan 40 hari yang berikut jadilah dia daging tulang-tulang. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah proses dalam ilmiah ilmu kemanusiaan yang teliti membenarkan proses ini. Firman Allah ini tidak pernah salah. Maka pada saat ditiupkan roh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, As-salatu Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Janin itu menjawab, benar engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 152 ini. Di 5 hari itu, dalam 17 rakaat, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesaksian 2 kali tahiyat awal dan akhir. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai bukti bahwa review ingatan kita pada Allah tidak pernah akan lelah dalam kehidupan kita. Makanya kita mengulangi dalam setiap salat kita yang akan menjadi patokan hidup kita untuk selama-lamanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, apapun juga yang kita lakukan di muka bumi ini adalah patokan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam janin di rahim seorang ibu. Maka saat ini jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah yang punya peranan mendidik anak-anaknya, menyebutkan sungguh ayat juga sama menjadi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rahim ibu ayah. Dan hari ini anak-anakku sayang, kalian semua berada di rahim ibu juga berjanji yang sama seperti ayah berjanji. Maka inilah pendidikan yang pertama yang ayah ini turunkan kepada kalian agar kalian tidak lalai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini yang kemudian kedua, pantas bil qalb, berdebarlah kamu di muka bumi. Apa sesungguhnya berdebar di muka bumi ini? Kita setelah sholat itu, niat kita sudah matang. Proses Allah memberikan proses dengan sholat itu. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan proses itu salat akan mencegah segala sesuatu yang munkar yang terjadi dalam proses kehidupan kita. Maka dalam apapun juga yang kita lakukan, profesi apapun juga yang kita tempuh, akan selalu salat itu mengiringi kita dalam mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Bukankah jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini semua orang ribut di media, terjadi berbagai macam korupsi, bahkan di lembaga hukum juga terjadi korupsi. Istighfarlah kita semua adalah
kita review kembali, kita ingat-ingat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita ingat kembali janji kita di rahim seorang ibu. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab dengan sungguh-sungguh yakin. Qalu bala syahidna. Sudahkah kita lupa dengan janji kita di rahim ibu? Lupa boleh, karena kita di rahim ibu belum bisa untuk menelan apa yang terjadi. Tapi ketika kita sudah lahir, kewajiban kedua orang tua lah yang mengingatkan kembali dengan firman Allah ini, agar kita tidak menjadi sesuatu yang tidak berguna. Maka dari demikian, wabtaghuu min fadlillah, carilah karunia Allah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak karunia Allah di muka bumi ini. Bahkan kita semua tidak mampu menghitungnya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau ingin menghitung nikmat Allah itu, tidak pernah akan bisa mampu menghitungnya. Maka hari ini, jika seseorang dalam kedalimannya ingin meraih kehidupannya yang lebih baik, tapi justru dia mendalimi dirinya dengan merampok, mencuri, korupsi, itulah sebuah kesalahan yang besar. Apalagi membuat sebuah program yang arahnya akan terjadi korupsi besar-besaran di sisinya dalam kekuasaan. Itulah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingat kepada Allah dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sidang Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sampai ayat ini berbunyi yang terakhir, la'allakum tuflihun. Kita akan mendapat keuntungan dan keuntungan itu kita rayakan dengan doa kita. Di akhir doa kita biasanya kita menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fahamlah doa kita ini, ya Allah, ya Rabb, berikanlah hasanah kami di dunia dan berikanlah hasanah kami di yaumil akhir, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sadarkah dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu insyaallah kita semua menyadari doa ini, sehingga ketika kita mengungkap doa ini, bukan hanya di bibir kita yang mengumumkan, tapi hati kita getar menyampaikan doa ini permohonan kepada Allah, bahwa Allah ingin menyelamatkan kita di bumi Allah dan juga yaumul akhir nanti. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan kembali ke Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan kitabihi wa ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala al-karim, innakum min fis samawati wal ardi illa ar-rahman. Tidak ada satu pun langit dan bumi kecuali akan datang mendapat Ar-Rahman yang Maha Pengasih sebagai abdan hamba. Quran surat Maryam 119. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita,
tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna wa warhamna wa arinal batila batilan warzuqna hidayah. Allahumma inna minna wa inna ilayka barakallahu fiikum wa billahi taqabbal minna wa minkum innahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, قل ما
جميع المسلمين والمسلمات